bahwa dia telah menjual jiwanya kepada iblis. So I deep dive about Katy Perry dan ternyata dia pernah membuat seorang biarawati meninggal dunia. One of the nuns involved in this case collapsed and died today. Oncoming feud between pop star Katy Perry and a group of nuns trying to stop the singer from moving into their former convent. Hey guys, Vigets, apa kabar? How are you? Hari ini, welcome back to Paranormal atau welcome to Shmerica. Gue juga bingung kategoriin yang mana, tetapi untuk hari ini gue bukan membahas tentang The American Pope. Kalian udah lihat di judul di thumbnail, yes, gue akan membahas Katy Perry. Look, sebelum gue masuk lebih dalam, kan baru aja tuh beberapa minggu lalu atau bulan lalu ya, si Katy Perry baru aja kan pergi ke luar angkasa. Dan banyak juga teori konspirasi, itu ternyata nggak terbang loh, it's just in the studio. Kayak Neil Armstrong tuh, ada yang punya teori itu, ada juga yang bilang ya memang dia pergi tapi cuma 4 menit. Ya pokoknya secepat itulah. Jujur nih ya, terserah lu mau ngamuk atau gimana, part of me itu kayak wow, her dream really did come true. Ibaratnya estetik dia ini dari tahun, I don't know, 2010, 2012 pengen jadi alien keluar angkasa. And she really did that. Benar-benar tercapai. Kayak ibaratnya kayak gue gitu ya, punya privilege untuk cari bareng-bareng makamnya Cleopatra lah. Terus nelusurin piramid sampai ke area-area yang terlarang. Lah gue bukan sejarawan, bukan arkeolog, but hey, gue itu orang kaya. Nah kayak begitulah energinya dia tuh pas lagi keluar angkasa. Nah terus yang tadinya gue coba memahami dan ikut senang, lah gue sadar duit buat senang-senangnya itu ngelebihin dari apapun. Sampai artis-artis lain gak setuju. Lah iya juga, dan tengilnya nih si Katy Perry ngomong, "You are officially an astronaut." Thank you so much. How do you feel? I couldn't recommend this experience more. This is like up there. Dan Katy Perry abis-abisan kan tuh diserang, and she was not really a saint at all. Apalagi setelah gue tahu bagaimana hubungan dia dengan Justin Bieber pas dia masih di bawah umur. Bukan hubungan sih, tapi lebih ke ya gitulah ya. Yang dimana pada zaman itu orang pada hahaha, tapi sekarang kok like wait a minute, what was she doing? So I deep dive about Katy Perry dan ternyata dia pernah membuat seorang biarawati meninggal dunia, and here's the story. Oncoming feud between pop star Katy Perry and a group of nuns trying to stop the singer from moving into their former convent. Jadi kita mundur dulu ya ke tahun 1927 di Los Angeles. Ketika Los Angeles ini sedang berkembang pesat dan Katy Perry ini bahkan belum lahir, seorang pria bernama Earl C. Anthony yang mendapatkan kekayaannya dari stasiun radio dan dealer mobil. Dia ini menyewa arsitek lah yang namanya Bernard Maybach dan desainer interior Harold Grieve untuk membangun rumah impiannya. Nah hasilnya ini adalah sebuah properti seluas 8 hektar. There is a big house, 8 hektar dengan lebih dari 30.000 kaki persegi ruang tinggal. Matematika gue nggak berfungsi. That is big. Nah karena memang begitulah ya gaya hidup pemilik dealer mobil saat itu. He was rich. Nah rumah tersebut berada di Waverly Drive, kawasan Los Feliz di Los Angeles. Nah pada tahun 1950-an, properti Waverly ini dijual lah kepada Daniel and Bernadine Donahue. Tetapi ketika Bernadine, sang istri, meninggal pada tahun 1968, Daniel menjual rumah itu kepada sebuah lembaga biara seharga $600,000. Terus nih pada tahun 1971 ketika Katy Perry masih minus 13 tahun, rumah itu dibelilah oleh Sisters of the Immaculate Heart of Mary. Nah itu adalah nama lembaganya mereka, tapi sebelumnya lebih ribet nih nama lembaganya, yaitu adalah Daughters of the Most Holy and Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary. Panjang bener. Tetapi mereka mendapatkan saran gitu ya dari keuskupan untuk memilih nama yang lebih singkat aja lah. And so what happened? Para suster atau biarawati ini tinggallah di sana dengan bahagia selama beberapa dekade. Mereka menjaga rumahnya dengan dana dari penghasilan mereka sendiri dengan cara mereka mengajar. Namun seiring waktu jumlah biarawati ini terus menurun. Ada yang keluar, ada yang dipindahkan, dan yang meninggal. Pada tahun 2011 nih jumlah mereka menyusut tuh dari 52
biarawati menjadi 35 lalu menjadi 5 orang. Maka dari itu Keuskupan Agung Los Angeles pada saat itu menggusur mereka. Mempunyai plan dulu, belum digusur semuanya. Plan untuk menggusur mereka. Jadilah merencanakan penjualan properti tersebut. Pada April 2014, Keuskupan sepakatlah menjual properti itu kepada Katy Perry seharga $14,5 million. Ya nanti gue convert di sini ting. Nah si Katy ini berencana mengubah biara itu menjadi rumah pribadi untuk dirinya, ibunya dan neneknya. Tetapi para biarawati punya rencana lain. Di waktu yang hampir bersamaan, mereka ini menandatangani kesepakatan terpisah untuk menjual rumah atau monasteri mereka kepada seorang pengusaha restoran Los Angeles yang ternama, yaitu adalah Dana Hollister seharga $15,5 million. Dana Hollister ini berharaplah bisa mengubah biara itu menjadi hotel, dan para biarawatinya itu juga sepakat, ya deh mendingan lo aja yang jadiin hotel daripada jadi rumahnya Katy Perry. And so what happened? Mereka berhasil mendapatkan harga yang lebih baik daripada Keuskupan Agung. Jadi begini, tampaknya para suster itu melakukan riset duluan nih tentang Katy Perry dan tidak menyukai apa yang mereka temukan. Sister Catherine Rose Holtzman menemukan wawancaranya bahwa dia telah menjual jiwanya kepada iblis. I wanted to be like the Amy Grant of music, but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Dan itu cukup membuat Sister Catherine mengambil keputusan. Ia juga mengatakan dalam menjual kepada Katy Perry, kami nih para biarawati merasa dipaksa untuk melanggar kaul Katolik kami kepada gereja. Terus ada lagi nih si Sister Rita Callanan yang juga melakukan riset. Nah ini para biarawati buka internet gitu ya. Sister Catherine Callanan bilang, Katy Perry ini mewakili segala sesuatu yang tidak kami percayai. Menjual rumah atau monasteri ini kepada dia adalah dosa besar. Sepertinya pertunjukan halftime Super Bowl itu, Super Bowl Katy Perry yang ini nih, nanti gue kasih gambarnya. Ini sangat membekas lah bagi para suster. Long story short, pada Januari 2015, para suster ini mengirimkan surat perintah penghentian kepada Uskup Agung Jose Gomez yang telah menyusun kesepakatan dengan Katy Perry. Jadinya nih, untuk menghindari pertempuran hukum yang panjang, Uskup Gomez pada saat itu memutuskan bahwa solusi terbaiknya adalah mempertemukan para suster ini dengan Katy agar mereka bisa melihat bahwa Katy ini bukanlah wanita Hollywood yang tak bertuhan seperti yang mereka bayangkan. Pada 26 Mei 2015, Katy Perry ini bertemulah dengan 5 suster yang tersisa. Menurut Sister Catherine, Katy ini datang terlambat ke pertemuan. Ya mungkin di Los Angeles kan buset deh, ya nggak sepadat New York, tapi macetnya it's a bit like 2 hours. Kemungkinan 2 atau 3 jam, who knows. Sister Catherine langsung deh tuh mengkonfrontasi Katy, nggak pakai basa-basi. Jadi lu jual jiwa lu ya kepada iblis. Damn. Namun Katy yang namanya harus ngalusin gitu, enggak kok, itu saya nggak benar-benar melakukannya, hanya untuk interview. Dan untuk membuktikannya lagi, si Katy ini menunjukkan tatonya yang bertuliskan Jesus di pergelangan tangannya. Tapi nih perlu dicatat juga ya bahwa Katy ini memang berasal dari latar belakang yang religius. Kedua orang tuanya Katy Perry ini adalah pendeta Pentakosta yang membesarkannya dengan nilai-nilai Kristen yang ketat, dan bukan hanya Kristen biasa yang pergi ke gereja setiap minggu, tetapi benar-benar ekstrim. Pada masa kecilnya, Katy dan saudara-saudaranya ini hanya mendengarkan musik gospel dan harus menyebut deviled eggs sebagai angel eggs. Mereka bahkan tidak boleh makan sereal Lucky Charms, karena kata luck dari lakinya itu mengingatkan ibunya ini pada Lucifer. Ya, that was her story. Belum sampai situ aja, Katy ini sebelum jadi penyanyi terkenal ya, dia memulai karir musiknya dengan album rohani berjudul Katy Hudson. Tetapi karena album ini hanya terjual kurang dari 200 kopi, jadinya dia mencoba aliran baru dan merilis lagu-lagu seperti I Kissed a Girl and You're So Gay yang langsung sukses secara komersial. Terus berentetan kan tuh, beruntutan. Nah, itu bahasa Indonesianya. Nah, tampaknya di sini kedua orang tuanya yang tadinya bertentangan jadi ya udah karena memang mereka menjadi sangat kaya raya ya. Look at her now, baru aja terbang dari luar angkasa. Namun pada saat itu para biarawati tidak membutuhkan uangnya dia, karena mereka sudah menerima tawaran $15,5 million dari Dana Hollister. Masih ingat kan tuh pebisnis restoran di Los Angeles yang ternama? Nah, jadi satu-satunya yang bisa dilakukan Katy Perry adalah meyakinkan mereka tentang kesungguhannya pada Tuhan. Nah, jadi si Katy Perry ini
mencoba melakukannya dengan menyanyikan lagu Oh Happy Day saat pertemuannya lagi. Tapi sayangnya dia harus buka HP-nya untuk melihat lirik lagu Oh Happy Day. Di sini Sister Rita udah komen nih. Jadi Katy Perry ini mengeluarkan HP-nya untuk membaca lirik Oh Happy Day. Saya melihat ke arah pengacara saya dan berpikir apa-apaan ini. Dan memang sih lirik lagu itu tidaklah rumit. Jadi bisa dibayangin lah ya bagaimana reaksinya para biarawati ini. Namun dari pernyataan-pernyataan para suster tersebut, Katy Perry ini bukan satu-satunya alasan para suster tidak menyukai kesepakatan itu. Masalah sebenarnya adalah soal kontrol atas keuangan. Now this one is a bit complicated. Jadi begini, selama sebagian besar keberadaan biara itu, tempat tersebut didanai dan dikelola secara independen. Yes, independen oleh para suster, kan mereka ngajar tuh. Jadi tanpa campur tangan keuskupan. Namun pada tahun 1992 ketika jumlah biarawati ini menurun menjadi 35 dan hingga 5 orang, keuskupan ini melihat peluang. Uskup Agung saat itu, Roger Mahoney, menulis ke Vatikan dan mengusulkan bahwa keuskupan akan memberikan dukungan keuangan terhadap biara itu, tapi dengan syarat. Nah ini, dengan syarat properti ini tidak boleh dijual tanpa persetujuan keuskupan. Nah terus tuh dokumen menunjukkan bahwa Sisters of the Immaculate Heart of Mary terus membiayai pemeliharaan properti tanpa bantuan dari keuskupan. Sister Catherine pun berkata, mereka tidak pernah merawat kami. Faktanya gereja ini tidak pernah memberi kami sepeser pun untuk rumah ini. Lalu dari tahun 1991 hingga 2008, Uskup Mahoney mengirim deh 3 imam yang menghadapi tuduhan. Tiga-tiganya dikirim ke rumah itu untuk dikurung. Jadinya biaranya ini masih dikontrol walaupun tidak dikasih keuangan gitu loh. Lalu pada bulan Juli 2015, nah ini kan timeskipnya agak jauh, 2015, keuskupan dan Katy Perry ini menggugat dana Hollister. Nah, lo masih ingat kan kalau mereka ini mempunyai perjanjian di mana itu properti tidak boleh dijual sama siapapun tanpa persetujuan dari keuskupan. But then para biarawati ini menjualnya kepada Dana Hollister. Akhirnya Katy Perry ini menggugatlah Dana Hollister atas klaim bahwa dia mengganggu kesepakatan mereka. Katy Perry pun juga menuduh Dana Hollister dan para biarawati itu tidak membayar pajak dan tidak punya uang untuk menyelesaikan pembelian. Setelah proses hukum selama 2 tahun, parah ya. Orang lagi adem ayem di biara, tiba-tiba kelibat urusan hukum selama 2 tahun. Akhirnya pada November 2017, juri memutuskan bahwa Dana Hollister harus membayar $5 juta dalam ganti rugi 3,5 juta USD untuk keuskupan dan 1,57 juta USD untuk Katy Perry. 3 bulan kemudian pada Maret 2018, Sister Catherine meninggal dunia mendadak saat menghadiri sidang pengadilan terkait kasus ini. Yang sedihnya lagi, beberapa menit sebelum meninggal, dia berkatalah kepada para wartawan, And to Katy Perry to please stop. It's not doing anyone any good except hurting a lot of people. Nah itu tuh videonya sebelum dia meninggal dan umurnya 98 tahun kalau umurnya 89 tahun. Kematiannya ini mengejutkan banyak orang dan Sister Rita berkata bahwa ia percaya tekanan dari kasus hukum itu sangat mempengaruhi kesehatan Catherine. Setelah itu Sister Rita juga menghadapi tekanan yang berat, termasuk harus meninggalkan rumahnya dan tinggal di fasilitas lansia. Pada tahun 2020, ia mengatakan bahwa ia hanya memiliki sisa uang $44 saja di rekening banknya. Sementara itu, Katy Perry akhirnya menang. Pada tahun 2022, pengadilan menyatakan bahwa penjualan kepada Dana Hollister tidak sah. Rumah tersebut sepenuhnya menjadi milik keuskupan dan kemudian berpindah ke Katy Perry dan berhasil membeli rumah impiannya. Tapi sayangnya dalam proses ini ia juga menghancurkan hati 2 wanita tua. Gak cuma menghancurkan hati sih, membuat satunya itu sampai meninggal dunia karena tekanannya dia untuk melepaskan biara yang dia sangat cintai. And that was the case. Gua pun juga kaget kalau ini ternyata kasus beneran. Gua kira cuma kayak rumor ini itu. It was actually real, benar terjadi. Let me know in the comment section what you think about this. Dia sampai maksa untuk membeli properti orang yang dimana duitnya dia itu udah berhambur-hamburan, bisa beli rumah manapun, but she still chose
that one. Tetap milih biara itu untuk menjadi rumahnya. And I guess this is it, y'all. Thank you so much, guys, for watching today's Paranormal. Don't forget to like, subscribe, follow their girls Instagram, Sasha X Marissa. Goodbye, and I love you guys. Jadilah merencanakan Jadilah merencanakan penjualan properti tersebut. Apa sih? Kenapa sambil senyum? Lah, mama senyum-senyum. Kayak berasa gitu di kuping ada yang senyum. Merencanakan Jangan ketawa. Merencanakan